Melsilgers beri dukungan untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda berpotensi kejutkan Argentina. Garuda Muda kedatangan dua pemain keturunan. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan akan merahasiakan tanggal kedatangan, tempat latihan, hingga hotel tempat menginap timnas Argentina. Hal itu merupakan permintaan langsung dari sang jawara Piala Dunia 2023 tersebut. Bukan rahasia lagi, kedatangan Argentina ke Indonesia mengundang animo besar dari masyarakat. Terlebih harga tiket laga tersebut cukup terjangkau, mulai dari harga Rp600.000 hingga Rp4,2 juta. Dikhawatirkan ratusan fans menyerbu timnas Argentina sejak di Bandara Soekarno-Hatta. Banyak pula fans yang diperkirakan menyerbu hotel tempat Lionel Messi dan kawan-kawan menginap atau juga memadati tempat latihan. Usai memastikan keamanan Argentina, Erick Thohir lantas membeberkan target penjualan tiket laga FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Argentina Juni mendatang. Menurutnya, ini pertama kali PSSI mengumumkan target penjualan tiket mereka. Dia pun bertekad untuk memberikan data keuangan PSSI secara transparan ke depannya. Penjualan tiket sendiri diharapkan bisa mencapai nominal hingga Rp260 miliar. Erick Thohir menegaskan keuntungan itu nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pengembangan sepak bola tanah air. Ex-Presiden Inter itu juga menjelaskan dana komersial PSSI tersebut difokuskan untuk timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memastikan timnas Indonesia U23 akan melakukan TC dan rangkaian uji coba internasional. Pasalnya, usai Piala AFF U23, Garuda Muda akan ambil bagian dalam kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilangsungkan pada tanggal 4 hingga 12 September 2023. Selain itu juga ada Asian Games 2022 yang akan digelar di Hangzhou, China pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Arya menegaskan laga latih tanding skuad Garuda Muda memang sangat dibutuhkan untuk dua ajang bergengsi tersebut. Hal itu bertujuan agar tim asuhan Indra Syafri semakin matang dan siap untuk bersaing. Terlebih timnas U23 Indonesia memiliki modal apik usai meraih emas SEA Games 2023. Timnas U23 Indonesia dipastikan akan tergabung di grup B Piala AFF U23 2023 bersama Malaysia dan Timor Leste. Ajang tersebut akan digelar di Thailand pada tanggal 17 hingga 26 Agustus mendatang. Garuda Muda akan menjalani pertandingan perdana fase grup melawan Malaysia pada tanggal 18 Agustus 2023. Setelah itu melawan Timor Leste pada tanggal 20 Agustus 2023. Sementara itu laga semifinal digelar pada tanggal 24 Agustus 2023. Untuk pertandingan final digelar pada 26 Agustus 2023. Diketahui juara Piala AFF U23 edisi sebelumnya adalah Vietnam. Garuda Muda sendiri menjuarai ajang tersebut pada edisi 2019. Saat itu skuad asuhan Indra Syafri mempermalukan Thailand di final dengan skor 2-1. Media Malaysia @Malayan Tiger 2 tampak memandang remeh timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF U23 2023. Tergabung dalam grup yang sama, media tersebut mengunggah postingan yang menjelaskan bahwa Malaysia tergabung dalam grup yang mudah. Bahkan media tersebut juga menyindir netizen Indonesia. Sontak unggahan tersebut ramai diserbu oleh warganet tanah air. Pasalnya anak asuh Indra Syafri telah membuktikan diri meraih emas di SEA Games 2023 lalu. Sementara Malaysia sendiri harus tersingkir dari babak fase grup. Dikutip dari akun TikTok @GarudaNationalTeam, terlihat para punggawa Belanda memberikan support untuk timnas Indonesia. Dalam video tersebut tampak nama-nama tenar seperti Frankie de Jong, Light, Xavi Simons, hingga Melsilgers mengucapkan kata semangat Indonesia. Sontak unggahan tersebut mengundang beragam reaksi dari netizen tanah air. Terlebih Melsilgers sendiri sempat mendapatkan tawaran untuk membela timnas Indonesia asuhan Sintayong. Keberadaan Jordi Amat semakin menyempurnakan performa Johor Darul Taksim di Liga Malaysia. Kualitas umpan, ketenangan bermain, dan kesulitan bertahan Jordi Amat membuat lini belakang Johor Darul Taksim makin sulit ditembus. Menjalani musim penuh pertama bersama Johor Darul Taksim, penampilan Jordi Amat tergolong impresif. Bek andalan Sintayong tersebut terhitung sudah tampil sebanyak 14 laga bersama Johor Darul Taksim. 12 laga diantaranya dia mainkan bersama Johor Darul Taksim di Liga Utama Malaysia.
Performa apik tersebut menjadi modal positif Jordi Amat untuk mengawal pertahanan skuad Garuda kontra Argentina Juni mendatang. Laga kontra Argentina bakal terasa spesial untuk Jordi Amat. Selain bersuah tim ranking 1 FIFA dan juara Piala Dunia 2022, pemain berdarah Spanyol itu akan bertemu sejumlah pemain yang pernah dihadapinya. Kapten timnas Argentina Lionel Messi menjadi nama pertama yang pernah dihadapi Jordi Amat di La Liga. Pertandingan di ajang Liga Spanyol juga pernah mempertemukan Jordi Amat dengan bintang tim tangguh lainnya, yakni Angel Di Maria. Pemain Argentina terakhir yang pernah berduel dengan Jordi Amat adalah Nicolas Otamendi. Bedanya, pertemuan kedua pemain ini terjadi saat Jordi Amat berkarir di tanah Inggris. Timnas Indonesia U23 dipastikan bakal semakin kuat ketika mengarungi Piala AFF U23 2023 yang akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 26 Agustus mendatang. Pasalnya, Garuda Muda berpotensi diperkuat dua pemain Liga Belanda, yakni Ivar Jenner dari Jong Utrecht dan Rafael Struijk dari ADO Den Haag. Kedua pemain tersebut sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Bahkan Ivar Jenner dan Rafael Struijk juga langsung dipanggil pelatih Sintayong untuk persiapan FIFA Matchday Juni 2023 saat melawan Palestina dan Argentina. Jika keduanya tampil mengesankan, Indra Syafri bisa saja membawa dua pemain itu untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2023 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia bisa memberikan kejutan untuk Argentina di FIFA Matchday mendatang. Erick Thohir mengatakan nama besar Argentina yang berlabel juara Piala Dunia 2022 tidak membuat gentar timnas Indonesia, sebab kemenangan adalah target utama dari laga nanti. Menteri BUMN itu menegaskan ranking FIFA timnas Indonesia pasti akan meningkat jika mengalahkan Lionel Messi dan kolega. Erick Thohir menilai timnas Indonesia memerlukan suntikan motivasi untuk laga itu. Oleh karena itu, dia akan berbicara hati ke hati dengan tim asuhan Sintayong dalam waktu dekat. Media Malaysia @ekor Harimau Malaya meminta Federasi Sepak Bola Malaysia FAM untuk mengikuti jejak PSSI yang menggelar laga timnas Indonesia versus Argentina. Melalui unggahan akun Instagramnya, @ekor Harimau Malaya menyebut bahwa timnas Malaysia membutuhkan lawan yang memiliki level tinggi untuk mengetahui sejauh mana kekuatan asuhan Kim Pan-gon. Diketahui terakhir kali Malaysia bersuat tim kuat pada 25 Mei 2002. Saat itu, timnas Brasil yang bersiap tampil di Piala Dunia 2002 bertanding dengan timnas Malaysia di Stadion Bukit Jalil. Momen kocak terjadi pada sesi konferensi pengumuman harga tiket timnas Indonesia kontra Argentina. Komedian Liz Hartono atau yang akrab disapa Cak Lontong memberikan tips beli tiket bagi yang ingin menyaksikan perjuangan timnas Indonesia sekaligus menikmati konser musik Coldplay. Cak Lontong mengatakan tiket timnas Indonesia versus Argentina bisa dipakai sekaligus untuk nonton konser Coldplay dengan satu syarat. Syarat itu adalah penonton laga itu tidak keluar stadion sampai November 2023. Sontak pernyataan itu mengundang gelak tawa pada sesi konferensi pers tersebut. Putra pertama Sintayong yakni Shin Jae-won tampak memperingati hari kelahiran sang ayah pada bulan Mei ini. Hal itu dibagikan dalam sebuah unggahan di Instagram Stories pribadinya @shinjaewon77. Menariknya mengintip dari laman Transfer Market, Sintayong diketahui lahir pada 11 Oktober 1970. Namun bagi orang Korea Selatan, mereka memiliki dua perhitungan hari kelahiran yang membuat usia mereka lebih 1 tahun. Dua ulang tahun tersebut meliputi usia internasional atau kalender Romawi dan usia Korea Selatan atau kalender Korea. Masyarakat di negeri gingseng dinyatakan berumur 1 tahun pada hari kelahirannya. Itu artinya umur mereka sudah dihitung sejak di masa kandungan. Tahun lalu Sintayong merayakan hari jadinya di bulan Mei atau mengikuti kalender lunar pada saat menangani timnas Indonesia U23 di SEA Games Vietnam. Kini Sintayong akan mulai sibuk menangani TC timnas Indonesia untuk FIFA Matchday kontra timnas Palestina dan Argentina. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.